Shalom saudara, kita masuk sekarang bab 7, ya, bahagian pertama, di mana kita akan lihat bilangan 144.000 orang yang dicatat dari ayat 1 hingga ke 8. Mari kita baca ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merosakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merosakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan saudara, dari ayat 5 hingga ke 8 disenaraikan di sini 12 suku-suku bangsa Israel, ya. Dan setiap suku itu menunjukkan suatu jumlah sempurna, yaitu 12.000 orang. Nah, bab 7 bermula dengan kata-kata ini. Kemudian daripada itu, bermaksud ada sambungan. Kalau ada sambungan, bermaksud sesuatu pasti telah berlaku sebelum ini, ya, untuk Yohanes dapat berkata kemudian daripada itu. Nah, apa yang berlaku sebelum ini ialah pembukaan meterai yang ke-6. Nah, meterai ke-6 menyebabkan banyak goncangan kepada alam semesta, ya, yang membawa kepada kesan yang sangat mengerikan di bumi. Ya, terdapat gempa bumi yang besar, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, yang bulan menjadi merah bagaikan darah, dikatakan bintang-bintang di langit itu berjatuhan ke atas bumi. Kemudian juga dikatakan langit itu menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan setiap gunung-gunung dan pulau-pulau itu bergeser dari tempatnya. Kemudian ada disebut 7 golongan manusia, yaitu raja-raja di bumi, orang-orang besar, orang-orang kaya, para panglima, orang-orang perkasa, dan hamba, dan setiap orang merdeka. Apa mereka buat? Mereka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu di gunung itu. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, saudara, maka bab 6 diakhiri dengan soalan ini. Siapakah yang dapat bertahan? Siapa yang mampu menanggung? Ya, bertahan apa? Yaitu bertahan kemurkaan Tuhan. Ya, kemurkaan Tuhan akan menjadi sangat-sangat membinasakan dan sangat-sangat menakutkan. Siapa yang dapat bertahan? Nah, bagaimanakah kita dapat diselamatkan daripada kemurkaan Tuhan yang dahsyat dan membinasakan ini? Ya, kita bersyukur kerana soalan ini terjawab dalam bab 7 ini. Ya, dalam bab 7 ada disebut 2 lagi kumpulan manusia. Itu dari ayat 2 hingga ke 8, 144.000 hamba Tuhan yang dimeteraikan. Dan 9 hingga ke 17, yaitu kumpulan orang percaya yang keluar dari kesusahan besar. Ringkasnya, kita boleh mengatakan bahwa kedua-dua kumpulan orang ini, ya, adalah orang percaya yang tetap setia semasa waktu kesengsaraan besar.
Ya, mereka harus melalui kesusahan besar. Ya, tetapi mereka terhindar atau dilindungi daripada kemurkaan Tuhan yang dahsyat itu. Nah, inilah orang-orang yang akan dapat bertahan. Ya, kenapa? Karena Allah memampukan mereka untuk dapat bertahan. Dan ini mengingatkan saya akan apa yang Tuhan katakan dalam 1 Petrus ya bab 5 ayat 10 hingga 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, jadi sebelum surat Wahyu meneruskan dengan meterai yang terakhir, yaitu selepas ini ialah meterai yang ketujuh, tiba-tiba terdapat suatu break ya atau suatu salingan seperti suatu rehat lah ya, rehat dari siri penghakiman tujuh meterai itu. Nah, ia adalah untuk menjawab soalan ya siapa yang dapat bertahan ya dan untuk menunjukkan bahwa walaupun di tengah-tengah pencurahan kemurkaan Tuhan yang dahsyat dan mengerikan ini, belas kasihan Tuhan masih tetap ada. Amin. Ya, sudah pasti belas kasihan akan menang atas penghakiman. Itulah kata Yakobus 2:13. Saudara, sekiranya Tuhan ya hanya menunjukkan penghakimannya, tiada siapa yang akan dapat diselamatkan. Karena kita pada dasarnya adalah anak-anak murka Allah yang harus dihukum. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah pengasih dan belas kasihannya menang atas penghakimannya. Dan karena itu kita boleh diselamatkan daripada kemurkaan Tuhan. Amin. Ya saudara, kemurkaan Tuhan akan datang. Ya akan datang ya dalam intensity ya atau capacity atau kuasa yang lebih besar lagi pada siri-siri penghakimannya akan datang ya yaitu kemurkaan yang lebih besar dari sebelumnya yang kita sudah lihat sebelum ini. Ya, dan Allah sudah pun memberi amaran peringatan kepada kita. Nah, baca ayat yang pertama semula ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ya saudara, 4 malaikat menahan keempat angin bumi. Nah, kita tahu bahwa 4 malaikat yang menahan 4 angin bumi ini adalah malaikat pemusnah. Ya, pemusnah. Karena dalam ayat yang kedua disebutkan bahwa mereka ditugaskan untuk merosakkan bumi dan laut. Ya, jadi sekarang ini mereka sedang menahan angin kemurkaan Tuhan. Dan angin kemurkaan ini akan dilepaskan pada bila-bila masa sahaja ya. Ya seperti awan kemurkaan Tuhan yang terhinggap di atas manusia. Ya, bila-bila masa saja awan kemurkaan ini akan dilepaskan atau dicurahkan. Dan sementara menantikan pencurahan kemurkaan ini, ya angin kemurkaan ini ya sedang mengumpulkan kekuatan dan kuasa. Wow, ya mengumpulkan suatu kekuatan yang sangat besar. Ya, saya rasa sepertinya malaikat itu berkata, berapa lama lagi harus bertahan? Berapa lama lagi? Ya, malaikat itu hanya perlu mendengar kata Tuhan, lepaskan, lepaskan. Bila terdengar
kata lepaskan, nah malaikat itu akan melepaskan angin kemurkaan ini, dan angin kemurkaan ini akan dicurahkan, akan menimpa bumi itu. Tapi saudara, bagi orang-orang percaya, janganlah takut dengan awan kemurkaan Tuhan ini. Karena kita sudah pun diselamatkan daripada kemurkaan Tuhan melalui pengorbanan satu kali Yesus yang telah memenuhi keadilan Tuhan. Amin. Ya, kita sudah pun dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Jadi, bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak akan mencurahkan kemurkaannya ke atas kita. Tapi Tuhan akan mencurahkan apa? Curahkan rahmat-Nya kepada kita. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Nah, soalannya bagi kita sekarang. Mengapa Tuhan menahan angin kemusnahan ini? Nah, dalam ayat yang ketiga berkata, katanya, janganlah merosakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, jadi sekarang kita akan melihat 144.000 hamba-hamba Tuhan yang dimeteraikan ini ya. Siapa mereka? Nah, ramai orang telah mencoba untuk mengetahui ya, meneka. Mereka coba meneka identiti sebenar kumpulan 144.000 orang ini. Ya, mari kita coba mengenal pasti identiti mereka dengan bertanyakan soalan-soalan tentang identiti mereka. Nah, yang pertama, siapa mereka? Ya, yang pertama kita melihat dari namanya. Ya, kita tahu bahwa 12 suku ini merujuk kepada suku-suku bangsa Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Bilakah mereka dimeteraikan? Nah, ayat ketiga ini mengatakan, janganlah merosakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, bilakah mereka dimeteraikan? Mereka telah dimeteraikan sebelum malaikat-malaikat pemusnah merosakkan bumi. Nah, itulah penjelasannya. Nah, mengapa Tuhan menahan angin kemusnahan ini sekarang? Nah, 144.000 orang ini harus dimeteraikan sebagai tanda yang mereka akan dilindungi daripada kemurkaan dan penghakiman Tuhan yang akan datang. Nah, ini pernah berlaku sebelum ini dalam perjanjian lama ya. Dalam Yehezkiel 9, ya Tuhan ingin menghakimi orang Israel karena mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Ya, Yehezkiel 9 ayat yang keempat berkata, firman Tuhan katanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Nah, apa yang berlaku berikutnya adalah penghakiman. Mereka yang tidak mempunyai tanda itu atau meterai itu akan dibunuh. Ya, jadi pemeteraian itu jelas ya adalah untuk melindungi orang-orang percaya yang setia, ya, melindungi mereka dari penghakiman Tuhan yang akan datang. Nah, saudara, saya percaya kedua-dua gambaran yang kita telah lihat dalam Yehezkiel 9 dan Wahyu 7 adalah untuk memberitahu kita bahwa kita juga akan dilindungi dari kemurkaan dan penghakiman Tuhan yang dahsyat itu. Kita tidak akan jatuh di bawah penghakiman Tuhan. Ya, karena Tuhan telah berjanji bahwa kita yang telah percaya tidak akan dihakimi, tetapi telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Nah, soalan yang seterusnya, apa panggilan mereka?
Selain dikenali sebagai bangsa Israel yang asli, mereka juga dipanggil hamba Tuhan. Ya, gelaran hamba Tuhan merujuk kepada pelayanan. Ya, mungkin mereka mempunyai tugas yang perlu dilaksanakan semasa waktu kesusahan besar pada akhir zaman. Dan saya pikir bahwa mereka adalah saksi bagi Kristus, ya. Saksi yang memberitakan Injil dan kebenaran untuk membawa orang-orang yang hilang kepada keselamatan. Ya, pelayanan mereka sama seperti dua saksi, ya, yang akan kita lihat kemudian dalam Wahyu 11, ya, Wahyu bab 11. Dua saksi dalam Wahyu 11 itu juga melakukan pelayanan mereka pada masa kesusahan besar akhir zaman. Nah, soalan seterusnya, adakah keselamatan hanya terhad kepada 144.000 orang Yahudi dan hanya 12.000 dari setiap suku? Nah, katakanlah ya, saya bagi satu skenario. Jika selepas jumlah 144.000 ini yang telah datang kepada Yesus, maka kemudiannya datanglah satu lagi orang Yahudi pada saat-saat terakhir, ya, last minute. Pada last minute dia bertaubat. Last minute dia berseru kepada Tuhan untuk mendapat pengampunannya dan dia percaya kepada Yesus. Nah, sekarang jumlahnya berapa? Jumlahnya menjadi 144.001. Nah, adakah yang 144.001 ini akan diselamatkan? Adakah Tuhan akan berkata, "Ups, ya, sorry ya, kota sudah penuh, tiada lagi tempat." Ya. Jadi adakah Tuhan hanya menghadkan keselamatan kepada 144.000 orang Yahudi dan selebihnya yang bertaubat itu ditolak? Tidak, saudara. Saya pikir Tuhan tidak akan melakukan itu. Sebab Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Ya, Tuhan telah berjanji bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Semua orang. Semua orang. Dan Tuhan mengutus Yesus ke dunia, ya, untuk mati di atas kayu salib, bukan hanya untuk 144.000 orang Yahudi saja. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Jadi saya percaya nombor 12.000 dan 144.000 ini mungkin bukan nomor yang literal atau hurufiah, tetapi menandakan sesuatu kebenaran. Ya, ingat ya, bahwa surat Wahyu banyak menggunakan simbol. Dan Yohanes menggunakan banyak nombor yang simbolik untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang tertentu. Nah, nomor 12 menggambarkan suatu kesempurnaan jumlah umat Tuhan. Maka apabila 12 didarabkan dengan 12, ya, ia membentuk jumlah 144, ya, yang menunjukkan perlipat gandaan suatu jumlah umat Tuhan yang sempurna. Nah, kemudian terdapat perlipat gandaan 1.000, menggambarkan suatu bilangan besar umat Tuhan yang lengkap. Nah, Alkitab sering menggunakan nombor 1.000 untuk menunjukkan kebesaran atau suatu jumlah yang tak terkira atau yang tak boleh terhitung jumlahnya, ya. Suatu bilangan yang besar, ya, tidak terhad. Nah, contohnya dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dalam 1 Samuel bab 18 ayat 7 berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mazmur 50:10 berkata, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung.
Nah, kalau yang 1001, binatang yang 1001 itu adakah itu bermaksud itu bukan milik Tuhan? Tidak. Beribu-ribu, bermaksud jumlah besar yang tak terhitung. Mazmur 68 ayat 17. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan kepik emas dan perak. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 11, kita membaca ada suatu jumlah warga surga yang besar, yaitu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan mereka menyembah di hadapan takhta itu sambil berkata dengan suara nyaring, layaklah anak domba itu. Jadi saudara, di sini dalam Wahyu 7, 12 darab 12 dilipat gandakan dengan 1000 lagi, atau 12 darab 10.000, berbicara tentang suatu jumlah besar orang-orang Yahudi atau umat pilihan Allah yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan sememangnya akan menyelamatkan umatnya. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Allah akan melindungi mereka. Dan saudara, dalam perjanjian baru, kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Sekali lagi 1 Petrus bab 1 menyebut bahwa umat Tuhan akan dipelihara oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka akan menerima warisan mereka yang tidak binasa, tidak cemar, dan tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kita semua. Amin ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas keselamatan kita. Dan Tuhan pasti menepati janjinya dalam memelihara kita. Ini adalah kebenaran yang sangat-sangat penting semasa kita membaca surat Wahyu, yaitu kepastian keselamatan. Kita perlu terus menaruh kepercayaan yang sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan, dan bahwa apa yang dijanjikannya akan menjadi kenyataan. Allah sungguh-sungguh berkuasa, sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Jadi dua perkara yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, bangsa-bangsa asal, yaitu Israel, tidak akan dilupakan Tuhan. Mereka masih mempunyai tempat yang istimewa dalam rancangan Tuhan. Dan ini akan sangat banyak dijelaskan oleh Paulus dalam 3 bab Roma 9 hingga ke-11. Yang kedua, keselamatan tidak terhad kepada hanya orang-orang Yahudi sahaja. Karena kita akan melihat bahwa suatu kumpulan besar orang akan datang kepada Yesus. Kita akan lihat kebenaran ini dalam petikan yang seterusnya, yaitu bahagian yang kedua dalam ayat 9 hingga ke-17. Lalu saudara, kita boleh melihat 144.000 orang Yahudi ini, kita boleh lihat daripada suatu perspektif yang lain. Yaitu jika kita mengikut pemahaman perjanjian baru tentang orang-orang Yahudi yang sebenar, kita juga boleh termasuk dalam kumpulan orang-orang Yahudi ini. Walaupun kita bukan Yahudi, tetapi kita boleh included, dimasukkan dalam kumpulan orang-orang Yahudi ini menjadi suatu keluarga besar Tuhan. Dan perjanjian baru banyak memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang membentuk seorang Yahudi yang sejati. Dalam Roma 8 dalam Roma bab 2, bab 2 ayat 28 hingga ke 29 ada disebutkan di sini. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi,
Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Dalam Roma 4:16 berkata begini, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman, ya, iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Dalam Galatia 3:7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Aminkah, saudara? Ya, kita bukan orang Yahudi secara lahiriah, tetapi saudara, apabila kita memiliki iman yang percaya dalam Yesus Kristus, kita telah dijadikan anak-anak Abraham. Lalu saudara, dalam Galatia 3:29 berkata begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, wow, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin, kan saudara? Jadi kembali kepada identity 144.000 orang Yahudi ini. Ya saudara, daripada coba untuk meneka dan mengenal pasti siapa mereka, saya telah menemui jawaban dalam apa yang membentuk seorang Yahudi yang sejati. Wow, saudara, ini adalah penemuan pribadi yang saya dapat dalam pelajaran ini. Maksudnya, daripada coba menyelesaikan misteri ya tentang nomor 144 ini, saya harus bertanya, apa sebenarnya petikan ini yang coba berbicara kepada saya? Saya percaya bahwa Tuhan akan perlahan-lahan ya memberi pemahaman dan pencerahan secara berperingkat-peringkat kepada perkara-perkara yang lebih dalam tentang kebenaran Tuhan. Sebab Alkitab pun ada berkata, hal-hal yang tersembunyi itu adalah milik Tuhan. Kita lakukan apa yang dinyatakan bagi kita dan lakukanlah dengan setia. Jadi pada peringkat ini, bagi saya, daripada menumpukan kepada siapakah 144 orang Yahudi ini, fokusnya adalah sekarang kepada apa, ya, apa yang dimaksudkan dengan seorang Yahudi yang sejati? Apakah yang dimaksudkan sebagai seorang percaya yang sejati, ya, yaitu umat pilihan Allah? Tuhan bertanya, adakah Anda tahu identiti sebenar Anda? Sebab pada hari kebangkitan kita nanti, Tuhan tidak akan melihat ya sama ada Anda seorang Yahudi kah atau bukan Yahudi. Adakah Anda seorang Baptis kah? Adakah Anda seorang Metodis kah atau seorang Pentakosta? Tuhan tidak lagi melihat aliran gereja atau warna kulit. Semua orang adalah sama. Semua sama. Ya, seperti yang dikatakan dalam Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kesimpulannya adalah begini. Kita perlu yakin dengan identiti kita dan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Siapakah kita di dalam Kristus? Karena kita akan membaca lebih banyak lagi penghakiman yang akan datang dalam surat Wahyu. Nah, saudara, sampai hari ini orang Kristen masih berdebat sama ada gereja ataupun umat Tuhan akan melalui kesusahan besar atau tidak, yaitu tribulation, ya, kesusahan besar, yaitu suatu waktu penganiayaan
dan penyiksaan besar yang akan terjadi pada zaman akhir. Adakah mereka masih lagi berdebat? Adakah kita akan diangkat ke surga sebelum ataupun semasa ataupun selepas kesusahan besar yang akan menimpa dunia? Nah, sama ada kita akan melalui kesusahan besar itu atau tidak, soalan paling penting yang perlu Anda jawab ialah, adakah Anda yakin ataupun pasti akan keselamatan Anda dan kedudukan Anda dalam Yesus? Adakah Anda sudah bersedia bertemu dengan Yesus? Saudara, saya pernah mengajar surat Wahyu kepada sekumpulan pelajar yang dari tingkatan 1 hingga ke 5. Ya, mereka pada mulanya ya takut akan penghakiman dan kemurkaan Tuhan. Ya, mereka takut membaca surat Wahyu dengan malapetaka-malapetaka yang tercatat dalam surat Wahyu itu. Jadi, semasa saya mengajar itu, saya membawa mereka belajar surat Wahyu bersama-sama dan sentiasa mendorong mereka ya untuk menjadi setia dan memberi mereka jaminan tentang keselamatan mereka dan identiti mereka dalam Yesus. Nah, akhirnya mereka mendapat suatu keyakinan dan kepastian tentang keselamatan mereka dan tidak lagi takut ya jika terpaksa melalui kesusahan besar akhir zaman. Maka saya minta mereka lah ya, pelajar-pelajar ini untuk bagi respon kepada apa yang mereka telah belajar. Dan di sini saya ingin membacakan 2 respon mereka. Nah, seorang pelajar berkata begini, sebelum saya mengetahui kebenaran Wahyu, saya merasa sangat takut untuk membacanya. Setelah saya mengetahui kebenaran Wahyu, apa yang akan berlaku di masa hadapan, saya tidak takut lagi. Apa yang saya perlu buat setelah saya mengetahui kebenaran Wahyu? Saya mau bertaubat dari segala dosa yang telah saya lakukan. Saya harus lebih bersedia untuk masa yang akan datang. Amin. Nah, ini respon dari seorang pelajar lagi. Saya sangat bersyukur karena dapat mengenal dan percaya Tuhan. Pembelajaran surat Wahyu membuat saya harus lebih yakin dengan keselamatan saya. Saya adalah anak Tuhan dan saya yakin dan percaya bahwa saya akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Wow, saudara. Inilah hanya sebahagian daripada respon pelajar-pelajar. Dan respon mereka itu adalah seperti ataupun serupa dengan apa yang Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 1:12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, itu Paulus melalui kesusahan besar, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, rasakan keyakinan Paulus dalam ayat ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Wow, saudara, jika kita tahu kepada siapa yang kita percaya, jika kita tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus, jika kita yakin dan pasti akan keselamatan kita dalam Kristus, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Amin. Tidak ada sesiapa atau apa-apapun yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan yang berkuasa itu, ataupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Saudara, kita telah selamat dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Allah Bapa atas kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh baik. Belas kasihan-Mu menang atas penghakiman-Mu.
kasih karunia-Mu yang melimpah ke atas kami. Kasih-Mu yang sungguh terbukti melalui pengorbanan Yesus yang satu kali telah menebus kami dan menyempurnakan kami yang Engkau kasihi. Kami sangat bersyukur bahwa kami dapat menerima keselamatan ini. Ya Bapa kami yang di surga, tolonglah kami agar kami akan dapat terus tinggal dalam keselamatan ini. Ya Tuhan, oleh karena kami telah dilahir semula kepada suatu hidup yang baru. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus hidup sebagai manusia ciptaan baru yang setia kepada Tuhan Yesus. Dan dapat hidup dalam identiti yang baru ini. Sebagai seorang anak Tuhan. Sebagai seorang saksi Kristus. Sebagai seorang yang benar-benar hidup berkenan kepada Allah Bapa. Tolonglah kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau. Merindukan Engkau. Mencari Engkau. Mendekati Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Supaya Yesus benar-benar bertakhta dalam hidup kami semua sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.